Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam lisan maupun dalam perbuatan. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pada mata kuliah hadis tarbawi, dan juga kepada Ustazah Zamrida yang senantiasa membersamai perkuliahan selama ini. Selanjutnya yang saya banggakan yaitu kepada teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelum itu nama saya Lailan Nadrah dengan NIM 2214020032 dari kelas PBAC. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hadis yang ke-12, di mana hadis ini adalah tentang bagaimana kita seharusnya kepada saudara muslim kita yang lainnya. Di mana hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad. Baik, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad. Artinya, hadis yang disampaikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidaklah dia menzolimi ataupun membuat susah saudaranya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan suatu hal yang memberatkan saudaranya, maka Allah akan meringankan beban beratnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Alhamdulillah, saya sudah membacakan hadisnya.
Selanjutnya kita akan rincikan secara perkata hadis ini. Hadisu Ibnu Umar, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda atau berkata, al muslimu akhul muslim, muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak menzoliminya. La wala yuslimuhu, dan tidak menyusahkannya atau membiarkannya teraniaya. Wa man kana fi hajatihi, dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan akhahu, saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa farraja minal muslimin, dan barang siapa meringankan beban seorang muslim, kurbatan yang suatu hal berat yang menimpanya, farrajallahu anhu biha, maka Allah akan meringankan padanya kurbatan min kurobin, beban berat padanya yaumil kiamah, pada hari kiamat. Waman sataro musliman, dan barang siapa menutupi aib saudaranya, satarahullahu, maka Allah akan menutupi aibnya yaumul kiamah, pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa Abu Daud, dan wa Ahmad, dan Ahmad. Baiklah, itulah tadi arti perkata dari hadis ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan hadis. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim terhadap muslim lainnya. Di dalam hadis ini, bahwa seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Nah, bersaudara di sini maksudnya adalah bisa saudara kandung atau bahkan lebih daripada saudara kandung itu sendiri. Yang oleh karena itu juga kita diajarkan agar tidak saling menyusahkan di antara sesama muslim. Namun seharusnya kita harus saling membantu, saling merangkul, saling tolong menolong, dan saling menguatkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang disebutkan, yaitu bagaimana cara hidup seorang muslim dengan muslim lainnya, di mana di awal hadis tadi dikatakan al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lain. Nah, bagaimana cara aplikatifnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di hadis ini ada 3. Yang pertama, tidak berbuat zalim. Yang pertama itu la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak berbuat zalim dan tidak berbuat aniaya terhadap saudaranya. Tidak melakukan perbuatan yang menyusahkan ataupun melakukan perbuatan yang menyulitkan bagi saudaranya. Nah, intinya dia tidak akan menzolimi ataupun membuat susah saudara seagamanya atau saudara sesama muslimnya.
Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan mangkana fi hajati akhihi kanallahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah lah yang akan memenuhi kebutuhannya. Nah, ini adalah poin yang kedua yang disampaikan dalam hadis ini. Bahwasanya seorang muslim itu harus turut serta dalam membantu orang lain, saudaranya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan dalam hadis tersebut dikatakan, jika kita membantu untuk memenuhi kebutuhan saudara kita, kita membantu untuk meringankan kebutuhan saudara kita, maka Allah lah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Artinya bagaimana? Ketika kita berbuat baik, jangan kita mengharapkan feedback langsung dari orang yang telah kita berbuat baik itu. Namun pasti Allah akan membalas yang lebih baik lagi kepada kita. Nah, poin yang ketiga dalam hadis ini yaitu waman farraja min muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Nah, di dalam artinya adalah barang siapa yang membantu meringankan atau meringankan suatu hal berat yang dihadapi oleh saudaranya, maka dalam hadis itu dikatakan maka Allah akan meringankan beban berat padanya di hari kiamat nanti. Artinya seorang muslim itu harus berperan untuk meringankan beban berat yang dipikul, yang diemban oleh saudaranya. Misal, ketika saudaranya ditimpa suatu masalah, maka kita berkewajiban di situ untuk membantu saudara kita. Nah, lantas apa yang kita dapatkan? Kata Allah, Allah akan ringankan beban berat yang akan kita hadapi ketika di hari kiamat nanti. Masya Allah. Poin yang keempat yang disampaikan dalam hadis ini adalah waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya ketika hari kiamat nanti. Nah, artinya seorang muslim itu tidak boleh menyebarkan, tidak boleh mempublish aib saudaranya yang dia ketahui, karena barang siapa yang menutup aib saudaranya ini, kata Allah, Allah akan tutup aibnya ketika di hari kiamat nanti. Kalau kita renungi maknanya, tentu ini sangat dalam. Siapalah di atas dunia ini yang tidak punya aib? Semuanya punya aib. Namun Allah menutup aibnya sehingga tidak banyak dari manusia atau muslim itu yang tahu. Maka dari itu, apabila kita mengetahui suatu aib dari saudara kita, nah jangan kita keluarkan pula, jangan kita beritahu pula orang lain, sehingga nanti akan membuat dia malu, mental health-nya juga kena. Akan tetapi kita tutup rapat-rapat aib saudara kita itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih besar kepada kita nanti ketika di hari kiamat. Nah, setelah kita membahas tentang kandungan hadis, tentu selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan hadis ini dengan pendidikan. Nah, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang
pendidikan akhlak, yang mana di dalam hadis ini mendidik dengan mengajarkan tentang prinsip-prinsip akhlak seorang muslim, yakninya dalam pergaulan, berakhlak dan berrelasi antara muslim yang satu dan muslim yang lain. Sebagaimana yang dikatakan di awal hadis, al-muslimu akhul muslim. Maka dalam hadis ini kita diajarkan bagaimana kita dalam bergaul, dalam berakhlak, bagaimana kita dalam berrelasi, bersosialisasi dengan saudara muslim kita yang lain. Maka yang pertama dalam prinsip pergaulan sesama muslim itu harus dilandasi atas dasar persaudaraan. Al-muslimuna akhul muslim. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua yaitu agar kita saling tolong menolong, saling lindung melindungi, saling bantu membantu, dan tidak saling menyusahkan ataupun menyakiti antara sesama. Kita tidak boleh menyusahkan, kita tidak boleh menyakiti antara kita muslim dengan muslim yang lain. Yang ketiga, setiap muslim itu adalah bersaudara. Nah, walaupun ini masuknya ke dalam hal muamalah, bukan ibadah maksudnya kan, namun tetap bernilai, tentu akan tetap ada nilai pahalanya, dan kita harus memahaminya bahwasanya antara kita dan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Nah, ketika kita menjaga persaudaraan kita dengan muslim yang lain, kita membantu meringankan, kita membantu memenuhi kebutuhannya, kita membantu meringankan beban berat yang sedang dipikulnya, kita tidak mengumbar aibnya, maka di situ akan ada nilai pahala yang akan Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang sudah Ana jelaskan tadi di awal, bahwasanya Allah akan membalas setiap perbuatan seorang muslim itu. Nah, selanjutnya metode yang diajarkan di dalam hadis ini adalah metode ceramah. Nah, di mana seorang pendidik mengajarkan atau menyampaikan pembelajaran itu dengan metode ceramah, memberikan tausiah kepada murid-muridnya untuk menyampaikan pelajaran itu. Tentu itu akan sangat membantu, di mana para siswa mendengarkan penjelasan guru dan siswa akan mengerti dengan penjelasan guru. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri anak pribadi dan juga bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.